Sufisme Islam ini menawarkan jalan spiritual yang kaya dan mendalam bagi mereka yang mencari hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Berakar pada Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad, Sufisme menekankan pentingnya pemurnian hati jiwa manusia melalui berbagai amalan dan disiplin spiritual. Para sufi berusaha untuk membersihkan hati mereka dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, keserakahan, dan iri hati. Sebagai gantinya, mereka berusaha untuk menumbuhkan sifat-sifat positif seperti cinta, kasih sayang, dan kesabaran. Proses pemurnian hati ini bukan hanya untuk meningkatkan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga untuk membawa kebaikan dan kedamaian bagi dunia secara keseluruhan. Pendahuluan ini juga akan membahas beberapa aspek penting dan Sufisme dan pemurnian hati, termasuk seperti sejarah dan asal-usul Sufisme, ajaran dan praktik utama Sufisme, peran Sufisme dalam masyarakat Islam, dan kontribusi Sufisme bagi spiritualitas Islam. Dan pendahuluan ini juga akan membahas bagaimana kita dapat belajar dari Sufisme untuk memurnikan hati kita sendiri dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan spiritual. Sufisme itu merupakan suatu definisi dari bagaimana kita mendalami suatu kehadiran Tuhan menurut ajaran agama Islam. Nah, dari ajaran agama Islam ini juga diberitahu bahwa Sufisme itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam bentuk nyata, walaupun sebenarnya tidak nyata, tapi dengan kita melakukan Sufisme ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam wujud nyata. Untuk konsep Sufisme sendiri dia bisa terbagi jadi dua, yaitu yang mabuk dan tidak mabuk. Maksudnya mabuk dan tidak mabuk di sini apa? Kalau mabuk tuh Sufisme ini akan merasakan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik, penuh kasih sayang dan sangat pengertian terhadap hambanya. Tapi Sufisme yang tidak mabuk ini akan merasakan bahwa Tuhan itu sangat disegani, ditakuti, bahwa Tuhan itu murka, pemarah, dan segala macam yang berlawanan dengan mabuk itu tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Sufisme. Munculnya tasawuf dalam artian non-formal itu pada awal abad ke-1 Hijriah atau sekitar abad ke-8 Masehi. Pada awal kemunculannya, sebagian sufi itu berfokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf pada mulanya berupa gerakan kezuhudan atau asketis, yaitu menjauhkan diri dari dunia. Nicholson juga mengatakan bahwa istilah sufi itu pertama kali merujuk pada umat Islam yang menjalani hidup asketis. Itu sebabnya para sufi awalnya disebut sebagai zahid-zahid. Kemudian zahid-zahid ini disebut sebagai sufi karena memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba atau syuf. Al-Sarraj mengatakan bahwa kata tasawuf dan sufi bahkan telah ada semenjak masa pra-Islam. Hidup zuhud berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menurut Ar-Behri, tasawuf itu bersumber dari Al-Quran sebagai pilar pertama, hadis sebagai pilar kedua, ajaran para wali sebagai pilar ketiga, dan hidup spiritual sang sufis itu sendiri sebagai pilar keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep utama dalam Sufisme. Nah, yang pertama itu mengenal diri sendiri. Nah, dalam hal ini, tasawuf mengatakan bahwa mengenal diri sendiri merupakan proses penting yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, para sufi berupaya memperbaiki akhlak dan perilakunya melalui introspeksi, pemurnian pikiran, dan pemahaman hasrat, dengan mengenali kelemahan dan kekuatan mereka sendiri. Nah, di sini para sufi mampu hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan dan menempatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan mereka dan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Nah, yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Dalam hal yang cinta dan kasih sayang, Sufisme mengembangkan kasih sayang dan cinta kepada Tuhan sebagai dari upaya mencapai kesatuan dengan Tuhan. Dalam tasawuf, cinta dan kasih sayang merupakan landasan spiritual yang sangat penting dengan memupuk cinta mendalam kepada Tuhan. Nah, para sufi berupaya mencapai kesatuan dan
keintiman dengan Tuhan. Dengan rasa cinta ini, mereka mendorong para sufisme untuk memfokuskan hidupnya pada pengabdian kepada Tuhan di atas ego dan keuntungan pribadi. Nah, para sufisme berusaha juga mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi dan merasakan kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan dengan memupuk kasih sayang yang tulus dan cinta yang mendalam. Nah, yang berikutnya itu 4 tingkatan spiritual. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 tingkat spiritual. Yang pertama itu syariat. Nah, tingkatan awal yang mencakup pengalaman yaitu ajaran-ajaran lahiriah Islam seperti ibadah, hukum-hukum syariah, dan ritual keagamaan. Ini adalah dasar dari kehidupan seorang muslim. Nah, yang kedua itu tariqah. Jalan spiritual yang lebih dalam di mana seseorang sufisme mengikuti bimbingan seseorang mursyid atau guru spiritual untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tariqah melibatkan latihan-latihan spiritual dan zikir yang lebih intensif. Nah, yang berikutnya itu hakikat. Nah, dalam hakikat tingkatkan di mana seorang sufi mulai memahami dan merasakan realitas batiniah dan esensi terdalam dari ajaran-ajaran agama. Pada tahap ini, seseorang mulai melampaui aspek-aspek lahiriah dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaan Tuhan. Nah, yang berikutnya itu marifat. Puncak perjalanan spiritual di mana seseorang sufi mencapai pengetahuan langsung dan mendalam tentang Tuhan. Marifat menambahkan pemahaman tertinggi dan kesadaran spiritual yang mendalam, melampaui batasan akal dan persepsi biasa. Ini adalah inti dari wilayah hakikat, di mana seseorang mengalami realitas ilahi secara langsung. Nah, yang terakhir itu berikutnya itu tasawuf dan akhlak. Nah, di sini sufisme mengembangkan akhlak yang baik dan praktik spiritual untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Mereka berupaya untuk mengalami penyatuan jiwa dengan Tuhan dengan melalui akhlak yang baik dan spiritualitas dan moralitas yang baik. Nah, yang kelima itu ini sufisme dan kesenian. Nah, dalam sufisme dan kesenian, mereka mengembangkan banyak puisi dan seni seperti kawali, juga terkait dengan perkembangan paham tasawuf. Dalam sufisme kesenian, tasawuf membawa banyak puisi dan seni dalam berbagai bahasa, termasuk Arab, Turki, versi Urdu, dan lainnya. Sama, dan musik seperti kawali juga berkaitan dengan perkembangan tasawuf dan seni dan budaya di berbagai daerah. Melalui puisi dan seni, dalam hal ini kita dapat mengungkapkan rasa cinta dan kerinduan kepada Tuhan dengan menggambarkan perjalanan spiritual serta menyampaikan ajaran moral dan etika. Nah, yang berikutnya itu sufisme dan politik. Nah, dalam penulisan karya kepustakaan Islam kejawen sering dipengaruhi oleh kepentingan politik para penguasa, sehingga ajaran mistik atau sufisme Jawa terkesan dipaksakan agar sesuai dengan kepentingan dan kehendak raja-raja Jawa. Dalam sufisme politik, penulis karya sastra Islam Jawa seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa, sehingga ajaran mistik atau tasawuf Jawa seolah-olah dipaksa untuk memuaskan kepentingan dan keinginan raja-raja Jawa. Yang berikutnya itu sufisme dan kehidupan religius. Sufisme memfokuskan pada spiritualitas yang terkandung dalam ajaran Islam, memungkinkan manusia untuk menghadirkan diri dalam relung jiwanya bersama realitas absolut. Sumber dan tujuan hakiki kehidupan tasawuf meningkatkan aspek spiritual ajaran Islam dan mendorong manusia untuk mencari hubungan yang mendalam langsung dengan Tuhan yang dipandang sebagai realitas absolut. Praktik spiritualitas dari sufisme sendiri. Nah, kita telah mengetahui bahwa sufisme memiliki tujuan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi cara-cara untuk dilakukan dalam ajaran sufisme untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu seperti apa? Nah, yang ditawarkan oleh sufisme yaitu beribadah dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Beribadah seperti ibadah salat, puasa, ibadah haji, dan zakat. Nah, itu juga merupakan cara untuk mensucikan roh yang ada dalam diri agar dengan roh dan jiwa yang bersih kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi itu teman-teman inti dari ajaran sufisme yaitu melatih diri, menjauhkan diri dari hal-hal duniawi dan menunaikan ibadah untuk dapat membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa konsep
sufisme sendiri, yaitu sufisme membawa seseorang yang mendalaminya dan akan melihat wujud Tuhan dalam bentuk yang nyata, yang dimana sufisme akan merasakan bahwa keintiman dan merasakan kasih sayang Tuhan di dalam dirinya tersebut. Sufisme sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu sufisme yang mabuk dan sufisme yang tidak mabuk. Sufisme yang mabuk merasakan bahwa kasih sayang Tuhan, sedangkan sufisme yang tidak mabuk akan merasakan bahwa Tuhan itu murka, perkasa, atau bisa disimpulkan bahwa sufisme yang tidak mabuk ini merasa takut dan segan terhadap Tuhan. Walid bin Aqsim berpendapat bahwa orang yang disebut sufi pada zaman pra-Islam adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal duniawi demi Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah.